Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, let me introduce myself. My name is Makanela Kirana. I am from Group 7. Here, me and my friend Lali Triananda will explain material about class management skill. Class management is an effort made by the person in charge of teaching and learning activities in order to achieve optimal condition, so that the teaching and learning process activities can be carried out effectively and efficiently. Effective classroom relies that teacher can have an impact on student behavior and learning outcomes. For this reason, the teacher makes management and teaching plans in a certain way so that students success and achieve teaching goals. As for what is included in this, such as stopping student behavior that diverts class attention and giving reward for students who don't keep the agreed time. According to Abdul Majid, in classroom management there are two problems, namely individual problems and group problems. Individual problems arise because in individuals there are needs that the group want to accept and want to achieve self-esteem. If individual needs cannot be met through good means, then the individual concerned will look for other ways to achieve his needs by doing bad things. According to Rudolf Dreikurs and Paul Kessel, bad deeds are classified into 4 points. The first is attention-getting behavior. Attention-getting behavior merupakan tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Misalnya, seperti membaduti kelas atau berbuat lamban sehingga memerlukan pertolongan ekstra. The second is power seeking. Power seeking ini maksudnya merupakan sebuah tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan. Misalnya, seperti selalu mendebat, kehilangan kendali emosional seperti marah dan menangis, atau selalu lupa pada peraturan di kelas. The third is revenge-seeking behavior. Revenge-seeking behavior ini merupakan tingkah laku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Misalnya, menyakiti orang lain dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, memukul, menggigit, dan lain-lain. And the fourth is passive behavior. Passive behavior ini merupakan sebuah peragaan ketidakmampuan, yakni sama sekali menolak untuk mencoba melakukan suatu apapun karena khawatir akan gagal. According to Maman Rahman, the 4 individual action above will result in the formation of 4 behavioral patterns that are often seen at school age, namely constructive active pattern, destructive active pattern, constructive passive pattern, and destructive passive pattern. Constructive active pattern yaitu tingkah laku yang ekstrim, ambisius untuk menjadi superstar di kelasnya, dan berusaha membantu guru dengan penuh vitalitas dan sepenuh hati. Destructive active pattern merupakan pola tingkah laku yang diwujudkan dalam bentuk suka marah, kasar, dan pemberontak. Kemudian untuk constructive passive pattern, itu merupakan pola tingkah laku yang menunjukkan kepada satu bentuk tingkah laku yang lamban, dengan maksud agar selalu dibantu dan diharapkan perhatian. Dan terakhir ada destructive passive pattern, yaitu pola tingkah laku yang menunjukkan sifat malas dan keras kepala. There are 4 types of unfavorable behavior in this individual problem. The first is form of active and passive attention-seeking behavior. Biasanya bentuk perhatian yang aktif bersifat merusak seperti bergaya sok, melawak, mengacau, menjadi nakal, anak yang terus-menerus bertanya atau rewel. Adapun bentuk pasifnya yang bersifat merusak seperti pemaksaan ingin mendapatkan perhatian orang lain dengan minta tolong terus-menerus. The second is behavior to seek power. Ini hampir sama dengan kasus tindakan sebelumnya, namun sifatnya lebih kuat, yakni mencari perhatian yang sifatnya merusak. Pencari kekuasaan yang aktif biasanya suka membantah, berbohong, memukul, mempunyai watak pemarah, menolak perintah, dan benar-benar tidak tunduk. Pencari kekuasaan yang pasif adalah orang yang nyata dan biasanya tidak mau bekerja sama.
Nah, murid seperti ini sangat pelupa, keras kepala, dan tidak mau patuh. The third is behavior to take revenge. Biasanya dilakukan oleh murid yang mencari pelampiasan dengan disebabkan putus asa dan bingung, sehingga mencari keberhasilan dengan cara menyakiti orang lain, menyerang fisik seperti mencakar, memukul, dan menendang, dan bermusuhan dengan teman-temannya. Mereka adalah anak yang tidak mempunyai rasa sakit dan kurang sportif. Biasanya anak tersebut pelampiasannya lebih banyak secara aktif daripada secara pasif. Secara aktif digambarkan sebagai anak yang kejam dan penuh kebencian, namun secara pasif digambarkan sebagai orang yang cemberut dan menantang. And the fourth is behavior involves disability. Biasanya dilakukan oleh murid yang berkelakuan buruk, yang mana merupakan pribadi yang sangat putus asa, pesimis dalam mencapai keberhasilan, dan hanya mengalami kegagalan dan terus-menerus. According to Johnson and Benny, group problems in classroom management are lack of unity, ditandai dengan konflik-konflik antara individu dengan subkelompok. Misalnya konflik antara jenis kelamin, yaitu antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Non-compliance with standard of action and work procedure, misalnya keributan, kegaduhan, berbicara keras, atau bertingkah laku yang mengganggu saat mereka diharapkan bekerja dalam suasana tenang di tempat duduk masing-masing. Negative reaction to class personal member ditandai dengan kesan bermusuhan terhadap anak-anak yang tidak diterima oleh kelompok atau menghalangi usaha kelompok. Class recognition of teacher behavior, tendency for distraction, work jams, and artificial behavior. Inability to adapt to changing environment, seperti memberi reaksi buruk pada saat ada peraturan baru, situasi darurat, perubahan anggota kelompok, perubahan jadwal, dan pergantian guru. And low fighting spirit and hostility. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa masalah individual ini menyangkut kepada tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, tingkah laku untuk menyakiti orang lain, dan peragaan ketidakmampuan. Sedangkan masalah kelompok menyangkut pada kurangnya kesukaan, ketidaktaatan terhadap standar tingkatan dan prosedur kerja, reaksi negatif, pengakuan kelas terhadap kelakuan guru, kecenderungan adanya gangguan, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. Effective classroom management skills are an absolute prerequisite for an effective teaching and learning process. In teaching, the teacher hopes that the students are living beings who need guidance, and guidance to reach maturity considering the heavy teaching task. Teachers are required to have teaching principles, and what must be implemented as effectively as possible so that teachers are able to teach are attention, activity, apperception, demonstration, reps, correlation, concentration, socialization, individualization, and evaluation. The first is attention. Di dalam mengajar, guru harus dapat membangkitkan perhatian siswa kepada pelajaran yang diberikannya. The second is activity. Nah, dalam proses belajar mengajar, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir dan berbuat. The third is apperception, yaitu setiap mengajar, guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. The fourth is demonstration, artinya guru yang mengajar di depan kelas harus berusaha menggunakan media dengan baik agar siswa dapat terangsang untuk berpikir. The fifth is reps, yaitu mengulangi kembali pelajaran yang disampaikan oleh guru agar ingatan siswa dapat bertahan. The sixth is correlation, di mana guru harus mampu menghubungkan pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain. The seventh is concentration, di mana dengan mengajar, guru harus mampu menghubungkan antara pelajaran yang lebih luas agar siswa memperoleh kesatuan pelajaran yang bulat. The eighth is socialization, yaitu ketika siswa berada di kelas ataupun di luar kelas dan menerima pelajaran bersama, alangkah baiknya juga guru dapat memberikan kesempatan tersebut untuk melaksanakan kegiatan secara bersama-sama. The ninth is individualization,
Siswa merupakan makhluk hidup yang unik. Nah, maka dari itu guru harus mampu melihat perbedaan setiap individu atau setiap siswa tersebut. And the last is evaluation. Semua kegiatan belajar mengajar perlu dievaluasi. Nah, maka dari itu guru harus memiliki dan mampu mengevaluasi proses belajar mengajar. Dengan adanya evaluasi, guru dapat mengetahui prestasi dan kemajuan siswa, sehingga dapat bertindak tepat bila siswa mengalami kesulitan belajar, serta memberi motivasi bagi guru dan siswa. A teacher must explore the term of reference for classroom approaches as a professional worker, because in using this approach, he must first be sure that the approach chosen by the teacher is a good alternative to dealing with classroom management cases according to the problem. If the alternative chosen by the teacher doesn't provide adequate result, the teacher can still reanalyze the approach used. The approaches in class management include behavior modification approach, emotional social climate approach, and group process approach. The first is behavior modification approach. Pendekatan modifikasi perilaku ini bertolak dari psikologi behavioral yang mengemukakan asumsi bahwa semua tingkah laku yang baik maupun yang tidak baik merupakan hasil proses belajar untuk membina tingkah laku siswa yang dikehendaki guru yang harus memberi penguatan positif sebagai pengajaran dan penguatan negatif sebagai hukuman. Sedangkan untuk mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki guru, biasanya menggunakan hukuman atau penguatan negatif. The second is emotional social climate approach. Nah, pendekatan ini bertolak dari psikologi klinis dan konseling dengan anggapan bahwa kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien mempersyaratkan hubungan sosial emosional yang baik antara guru dengan siswa. Untuk menciptakan hubungan yang baik antara guru dengan siswa, guru perlu menerapkan sikap-sikap seperti sikap terbuka, sikap menerima dan menghargai siswa sebagai manusia, sikap empati, serta sikap demokratis. And the third is group process approach. Pendekatan ini bertolak dari psikologi sosial dan dinamika kelompok dengan asumsi bahwa kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien berlangsung dalam konteks kelompok, yaitu kelompok kelas. Jadi, peran guru dalam rangka mengelola kelas adalah menciptakan kelompok kelas yang mempunyai ikatan kuat serta dapat bekerja secara efektif dan efisien. Ada beberapa unsur yang diperlukan guna mengikat kerumunan siswa menjadi satu kelompok yang mempunyai ikatan yang kuat, yakni tujuan kelompok. Nah, di mana guru mengarahkan siswa pada tujuan kelas, yaitu tujuan pengajaran. Kemudian aturan, yaitu membuat aturan bersama antara guru dengan siswa, dan pemimpin, di mana guru dengan sendirinya menjadi pemimpin dan siswa juga bisa menjadi pemimpin yang mengarahkan kelompok pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. The next is classroom management principle or prinsip pengelolaan kelas. The principle in classroom management will be explained below. 1. Warm and enthusiasm atau kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Kedua, challenge or tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan atau bahan yang menentang akan meningkatnya gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku menyimpang. Yang ketiga, varied or bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapai pengelolaan kelas yang efektif yang menghindari kejenuhan. 4. Keluasan or flexibility. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajar dan dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif.
Selanjutnya, emphasis on the positive or penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya di dalam mengajar dan mendidik, guru menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemutusan perhatian siswa pada hal yang negatif. Yang terakhir, cultivating self-discipline or penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh siswa merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri. Dan guru sendiri hendaknya menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab. The next is class management skill component or komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. The component of classroom management skill are generally divided into two parts, according to Syaiful Bahri Jamara. Skill relate to the creation and maintenance of optimal learning condition, preventive, and skill relate to the development of optimal condition. Skill relate to the creation and maintenance of optimal learning condition or preventive. Keterampilan yang berhubungan dengan pemetaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal bersifat preventif, yaitu keterangan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran, serta aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan, antara lain A. Responsive attitude or sikap tanggapan. Komponen ini ditunjukkan oleh tingkah laku guru bahwa guru hadir bersama siswa. Guru tahu kegiatan siswa, apakah memperhatikan atau tidak, atau apa yang siswa kerjakan, serta mata guru ada di belakang kepala, sehingga guru bisa menegurnya walaupun sedang menulis di depan kelas. Sikap ini bisa dilakukan dengan cara 1. Look closely or memandang secara seksama. Memandang secara seksama dapat melibatkan dan mengundang siswa dalam kontak pandang serta hubungan antar pribadi. Hal ini terlihat dari adanya pendekatan guru untuk bercakap-cakap, bekerja sama, dan menunjukkan rasa persahabatan. 2. Move closer or gerak mendekati. Gerak mendekati hendaklah dilakukan secara wajar, bukan menakut-nakuti, mengancam atau memberikan kritik-kritik kelompok kecil dan individu, ditandai dengan kesiagaan, minat dan perhatian guru terhadap aktivitas siswa serta tugas guru. 3. Giving a statement or memberi pernyataan. Pernyataan guru terhadap sesuatu yang dikemukakan oleh siswa sangat diperlukan, baik berupa tanggapan, komentar, dan lain-lain. Akan tetapi harus dihindari hal-hal yang menunjukkan dominasi guru seperti komentar atau pernyataan yang mengandung ancaman. Memberi reaksi terhadap gangguan dan ketidakacuhan. Respond to distraction and indifference. Memberi reaksi berupa teguran perlu dilakukan oleh guru untuk mengembalikan keadaan kelas yang tidak tenang. B. Sharing attention or membagi perhatian. Pengelolaan kelas yang efektif terjadi bila guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Membagi perhatian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu visual and verbal. Visual, guru mengalihkan pandangan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain dengan kontak pandang terhadap kelompok siswa atau seorang siswa. Verbal, guru dapat memberikan komentar, penjelasan, pertanyaan, dan lain-lain terhadap aktivitas siswa, sementara guru memimpin kegiatan siswa yang lain. C. Group focus or pemusatan perhatian kelompok. Kegiatan siswa dalam belajar
dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Guru mampu memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas yang dilakukan dengan cara 1. Preparing student or menyiapkan siswa, artinya memusatkan perhatian siswa kepada suatu hal sebelum guru menyampaikan materi pokok. Maksudnya adalah untuk menghindari penyimpangan perhatian siswa. 2. Accountability or penanggung-jawaban. Guru meminta pertanggungjawaban siswa atas kegiatan dan keterlibatan siswa dalam kelompok kegiatan, baik kegiatan sendiri maupun kegiatan kelompok. Misal, dengan meminta kepada siswa memperagakan, melaporkan hasil, dan memberi tanggapan. 3. Clear direction and instruction, yaitu pengarahan dan petunjuk jelas. Guru harus sering memberi pengarahan dan petunjuk yang jelas dan singkat dalam memberi penjelasan kepada siswa, sehingga seluruh anggota kelas, baik kelompok maupun individu, dengan menggunakan bahasa dan tujuan yang jelas. 4. Termination or penghentian. Salah satu cara untuk menghentikan gangguan siswa adalah berupa teguran yang dilakukan oleh guru. Teguran ini berupa teguran verbal yang dibenarkan dalam pendidikan. Teguran verbal yang efektif adalah memenuhi syarat sebagai berikut. Tegas dan jelas tertuju pada siswa yang mengganggu anggota kelas serta yang bertingkah laku menyimpang. Menghindari peringatan yang kasar dan menyakitkan atau mengandung penghinaan. Menghindari ocehan dan ejekan. 5. Strengthening or penguatan. Memberi penguatan bisa dilakukan untuk menanggulangi siswa yang mengganggu atau tidak melakukan tugas dengan masalahnya. Pemberian penguatan yang sederhana adalah dengan menggunakan penguatan positif bila siswa telah menghentikan tingkah laku dan kembali kepada tugas yang diminta. Dengan menggunakan positif kepada siswa yang tidak menggunakan anggota kelas dan bisa dijadikan sebagai model tingkah laku yang baik kepada siswa yang suka mengganggu. Last 6. Smoothness or progress. Kelancaran atau kemajuan. Kelancaran atau kemajuan siswa adalah indikator bahwa siswa dapat memusatkan perhatiannya kepada pelajaran yang diberikan di kelas. Ini perlu didukung guru dan jangan diganggu dengan hal-hal yang membuyarkan konsentrasi siswa. According to Saiful Bahri Jamara, there are several mistakes that teachers need to avoid. Ada beberapa kesalahan menurut Saiful Bahri Jamara yang perlu dihindari oleh guru, yaitu teacher intrusion, campur tangan yang berlebihan. Apabila guru menyela kegiatan yang sedang berlangsung dengan berbagai hal seperti komentar, pertanyaan, atau petunjuk yang mendadak, maka kegiatan itu akan terganggu dan terputus, sehingga memberi kesan kepada siswa bahwa guru hanya mementingkan dirinya tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Fade away or kelenyapan. Ini terjadi bila guru gagal melengkapi suatu instruksi, penjelasan, petunjuk, atau komentar, kemudian menghentikan pelajaran tanpa ada alasan yang jelas. Kehilangan akal dalam menyampaikan pelajaran ini akan mengakibatkan siswa menerawang, melantur, sehingga keefektifan belajar siswa akan terganggu. Digression or penyimpangan. Ini terjadi saat guru terlalu asik menyampaikan pelajaran sehingga penjelasan menyimpang dari pokok pelajaran. Stopping and starting inappropriate activities. Berhenti dan memulai kegiatan yang tidak tepat. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan ini terjadi apabila guru tidak menghentikan kegiatan pertama dan memulai kegiatan kedua, kemudian kembali pada kegiatan pertama lagi, sehingga mengganggu kelancaran kegiatan belajar siswa. Patching or kecepatan. Kecepatan di sini diartikan sebagai tingkah kemajuan siswa dalam belajar. Guru perlu menghindari sebagai kesalahan berupa menahan kecepatan yang tidak perlu dan menahan penyajian pelajaran yang sedang berjalan.
Ada dua kesalahan yang perlu dihindari bila kecepatan yang tepat mau dipertahankan, yaitu bertele-tele. Kesalahan ini terjadi bila perbincangan guru bersifat mengulang-ulang pelajaran. Pengulangan penjelasan yang tidak perlu. Hal ini terjadi bila guru memberi petunjuk pelajaran yang sebenarnya sudah diberikan. The next is skill related to the development or optimal condition, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi yang optimal. According to Sheffield Barry Jamara, the skill is related to the teacher response or to going student disturbance with the intention that the teacher can take remedial action to the restore optimal condition. Apabila terdapat siswa yang menimbulkan gangguan yang berulang-ulang, guru sudah menggunakan tindakan dan tanggapan yang sesuai. Guru bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah, konselor sekolah, dan orang tua siswa untuk mengatasinya. Ada beberapa strategi untuk tindakan perbaikan terhadap tingkah laku siswa yang menimbulkan gangguan. Di antaranya, behavior modification. Modifikasi tingkah laku. Guru hendaknya menganalisis tingkah laku siswa yang mengalami masalah dan kesulitan dan berusaha memodifikasi tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan dengan sistematis. Teacher can use the group problem-solving approach by streamlining tasks and maintaining group activities. Guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok dengan cara memperlancar tugas dan memelihara kegiatan kelompok. Find and solve behavior that cause problem. Menemukan dan membicarakan tingkah laku yang menimbulkan masalah. The conclusion. The duties and roles of the teacher as a professional educator are actually very complex, not limited to planning lessons and playing their role in the classroom management. A conducive classroom atmosphere is an important capital to create clarity to follow the teaching learning process. Suasana kelas yang kondusif merupakan modal penting untuk menciptakan kejernihan berpikir untuk mengikuti proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pengelolaan sekolah perlu menciptakan suasana gembira di sekolah, yaitu suasana kekeluargaan yang akrab. Dengan demikian, guru termotivasi untuk mengelola kelas dengan baik, karena dengan pengelolaan kelas yang baik akan mempertinggi pengembangan mental dan sosial murid dan memberikan kebebasan intelektual dan fasih dalam karakter yang ditentukan dan membuat suasana yang hangat antara guru dan murid yang memungkinkan pencapaian tujuan terlaksana. And that brings us to the end. Thank you so much for your time and attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.